Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Jemaat Tuhan yang diberkati, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, dimanapun saudara berada, terkhusus jemaat GBI Bahasa Bantar Sanoi Mentari Kota Malaysia, Kuala Lumpur. Selamat bertemu kembali, saudaraku. Saya percaya kalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Terima kasih. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita, sumber kekuatan, pengharapan, sukacita kita, bahkan sumber segala berkat bagi kita. Amin. Saya percaya semua teman-teman tadi sudah selesai menaikkan korban pujian penyembahan saudara kepada Tuhan, bahkan sudah menikmati lawatan Tuhan, sudah mengalami hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan saudara tadi sebentar. Amin, saudara. Sebentar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah kita siapkan, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan dan sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang besar Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan, pemeliharaan-Mu, terlebih banyak atas kehidupan bahkan keselamatan jiwa kami dalam Tuhan. Saat ini Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebentar Bapa, kami mau buka hati kami, pikiran kami, roh jiwa tubuh kami untuk kebenaran firman. Bicara kepada kami lewat firman-Mu, berkati kami Tuhan lewat firman-Mu, ingatkan, insapkan kami. Biar lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar, hidup kami makin hari makin dibaharui dan terus dibaharui, sehingga kami semakin hari Tuhan semakin serupa segambar dengan Yesus yang adalah pencipta kami. Ambil alih Roh Kudus dari awal pertengahan sampai selesai. Kami serahkan jam dan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang hadir dimanapun mereka berada, yang mendengar firman ini. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Semua kita yang diberkati dan siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Tidak lama-lama saudara, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga. Kitab 1 Petrus pasal yang ketiga, mulai dari ayat 8 dan sampai ayat yang ke-12. Ada 4 ayat saja saudaraku. Mari buka Alkitab saudara seperti biasa. Saya percaya saudara yang sudah hadir untuk mendengar firman Tuhan adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang mencintai firman Tuhan, dan pastinya orang-orang yang siap melakukan, mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup saudara masing-masing. Amin saudara. Dan 1 Petrus pasal yang ketiga dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Judulnya di atas, kasih dan damai. Nah, saya berikan tema hari ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Amin saudara. Jadi kita itu diberkati oleh Tuhan itu supaya kita bisa menjadi berkat. Amin. Nah, kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. Kita boleh baca sama-sama dengan suara yang lantang, dengan serentak. Mulai dari judulnya 1, 2, 3 ya. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan saudaraku. Sudah kita dengar. Mari kita konsentrasi dari firman Tuhan. Alkitab mencatat kitab 1 Petrus pasal 3 ini judulnya di atas, kasih dan damai. Saya percaya dari judul ini saja sebenarnya kita sudah bisa mengerti ya, walaupun tidak 100% gitu ya. Di mana ada kasih, sebenarnya di situ pasti ada kedamaian. Amin. Di mana ada kasih, di situ ada damai. Nah, kenapa terjadi ketidakdamaian? Karena ketidakadaannya kasih itu sendiri. Makanya Alkitab mencatat Allah itu adalah kasih. Nah, kita tahu Allah itu adalah Allah yang
maha damai. Kemana saja, kalau ada Allah di situ pasti ada kedamaian. Penting sekali kita belajar dari firman Tuhan. Saya percaya tidak ada seorang manusia pun yang tidak suka damai. Amin. Coba saudara lihat kanan kiri saudara berkata, apakah kamu suka damai? Amin, saudara. Semua kita suka yang namanya kedamaian, ya. Karena hidup ini tidak akan bisa kita nikmati kalau tidak ada kedamaian. Apapun yang kita punya kalau tidak ada kedamaian, maka rasanya hidup ini adalah neraka, gitu ya. Walaupun kita belum pernah ke neraka, tapi di dunia ini pun kita bisa mengalami neraka, ya, riak-riak neraka, saudara. Nah, kasih dan damai. Dan ayat 8 dikatakan begini, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Akhirnya, apapun ceritanya, apapun situasi dan kondisinya, saya percaya yang dimaksud firman Tuhan ini begini. Walaupun kita tahu ini sebelumnya kan bicara soal hidup bersama suami istri, ya, kita tahu suami istri itu pasti banyak persoalan, rumah tangga itu gudang permasalahan. Tapi lepas daripada itu, kita mau bahas bahwa kata akhirnya ini juga berlaku seperti ini. Apapun persoalannya, apapun situasi dan kondisinya, firman Tuhan mengajak kita, menasihati kita supaya kita seia sekata. Namanya seia sekata itu, saudara, sehati. Mungkin banyak persoalan dan pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, baik dalam rumah tangga, mungkin dalam pekerjaan, mungkin, ya kan, dalam lingkungan, mungkin dalam pelayanan, bahkan mungkin, saudara. Tetapi Tuhan berfirman lewat ayat ini adalah akhirnya hendaklah kamu seia sekata. Tuhan menghendaki supaya kita semua seia sekata, khususnya kita sebagai saudara seiman satu dengan yang lain tentunya. Seia sekata enggak gampang untuk kita bisa seia sekata. Suami istri saja enggak semudah yang kita mengucapkannya untuk seia sekata. Bahkan dikatakan seperasaan. Waduh, saudara, bagaimana namanya seperasaan? Perasaan saya harus yang lain bisa merasakan. Nah, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Wow, seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Lengkap, saudara. Saya percaya seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, itu semuanya saudara kandung, ya. Satu paket. Nah, saya yakin begini, seseorang kalau dia memiliki kerendahan hati, pasti dia bisa seia sekata. Saya percaya kuncinya di sana. Kemarin juga di khotbah yang minggu kemarin, saya ada singgung di sana bahwa kenapa kerendahan hati ini sangat penting. Tanpa sebuah kerendahan hati, saya percaya mustahil orang-orang bisa seia sekata, apalagi seperasaan, apalagi mengasihi. Sebenarnya hanya orang-orang yang memiliki kerendahan hati yang akan memiliki namanya kasih. Orang kalau rendah hati itu, saya percaya ada kasihnya. Kenapa orang gak bisa mengasihi saudara-saudara? Ya karena gak ada kerendahan hati. Karena menurut dia yang paling benar, dia yang paling suci, paling kudus, paling tahu dari semua. Gak ada yang melebihi dia, begitu ya. Makanya ini saya yakin kenapa dia buat di sini rendah hati yang terakhir. Dan akhirnya hendaklah kamu semua sebagai saudara seiman, nomor satu, ya saudara, semua seia sekata, seperasaan, satu pendapat, gitu ya, satu tujuan, satu pemahaman dan pengertian. Makanya seperasaan, apa yang saya rasakan, saudara kita bisa rasakan, begitu ya. Dan mengasihi saudara-saudara. Nah, bicara mengasihi gampang, tapi prakteknya, saudara, tidak begitu mudah, ya. Justru sangat sulit. Kita bisa berkata saya mengasihi kamu, gitu ya, tapi sama dengan kita berkata sama Tuhan, aku mengasihimu, I love you Jesus, gitu. Tapi Alkitab mencatat iman tanpa perbuatan nol. Kasih tidak akan pernah menjadi sebuah kasih tanpa dibuktikan dengan nyata, saudara. Mengasihi saudara dan penyayang dan rendah. Mari kita belajar dari firman Tuhan.
Supaya kita sebagai saudara seiman terlebih dahulu gitu ya, gereja Tuhan, supaya kita seia sekata seturut firman. Karena seia sekata ini bisa juga berbuat jahat, juga bisa orang seia sekata, saudara ya. Seperasaan juga dia, sepakat dia melakukan kejahatan. Tapi yang dimaksud firman Tuhan ini supaya saya dan saudara sebagai saudara seiman gitu, apalagi yang sudah berkeluarga gitu ya, satu pelayanan gitu ya, mari belajar untuk terus mempraktekkan firman Tuhan seturut kehendak Tuhan. Penyayang, saudara. Siapa sih yang gak suka disayang ya? Kita cenderung pengen disayang, tapi kita lupa bahwa supaya kita disayang, kita harus terlebih dahulu menyayangi. Kita harus terlebih dahulu melakukannya. Karena hidup ini adalah tabur Tuhan. Apa yang kita tabur, apa yang kita tanam akan kita tuai. Kalau kita rindu untuk disayangi, maka taburlah kasih sayang. Amin, saudara. Taburlah kasih sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kita menabur kasih, saya percaya semakin banyak kita akan menerima kasih. Amin. Haleluya. Nah, dan ayat 9 dikatakan begini, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau duniawinya kan kejahatan itu, kalau orang berbuat jahat sama kita, ya maunya kita balas begitu ya. Daging kita itu maunya balas. Nah, itu bukan dari Tuhan. Kita tahu semua itu bukan dari Tuhan. Kenapa Tuhan berkata janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan? Karena manusia itu cenderung kalau dijahati, disakiti, dirugikan, diperlakukan tidak adil, dikecewakan dan bla bla bla, itu cenderung dia membalas. Dan itu bertentangan dengan kehendak Allah. Dan Tuhan kita tidak mengajar kita seperti itu. Justru Tuhan kita mengajar melawan arus. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, jangan balas. Karena kita mencatat apa, saudara? Tuhan berkata begini di firman Tuhan di kitab yang lain, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Amin. Karena kalau kita yang membalas kejahatan seseorang, kejahatan orang lain kepada kita, terbatas. Makanya Tuhan berkata pembalasan itu hakku. Izinkan Tuhan yang berperkara. Apapun persoalan kita, masalah kita hari-hari ini, mungkin kita sering dijahatin orang gitu ya, atau pernah. Pastikan bukan saudara yang berbuat jahat sama orang lain. Amin, saudara. Tapi bagaimanapun kita sudah berbuat baik, tapi orang tetap berbuat jahat. Ada firman yang bertahta di hati kita, yang mengendalikan, menguasai hidup kita ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, jangan kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau satu kau buat, 5 kena kau buat. Gitu enggak, saudara. Yesus bilang kalau pipi kananmu ditampar, kasih pipi kiri. Artinya bukan kita suruh orang tampar balik. Artinya apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, situasi hidup kita dalam pekerjaan, keluarga, lingkungan, saudara-saudara, dalam pelayanan, mari kita belajar untuk selalu memiliki kasih, melepaskan pengampunan, tidak membalas caci maki, tetapi terus kita menjadi berkat. Makanya tema kita tadi, kita diberkati untuk menjadi berkat. Jadi kita coba kita lihat ayat 9 ini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Sering sekali yang muncul dalam benak kita, bagaimana saya memberkati sementara saya aja belum terberkati, begitu ya. Tuhan bilang begini, hendaklah kamu memberkati. Kenapa? Ada sebabnya. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Rupanya panggilan saya dan saudara sebagai umat pilihan Allah, panggilan saya dan saudara, panggilan kita gereja Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang sudah ditebus Tuhan oleh darahnya yang kudus. Panggilan kita itu memberkati, menjadi berkat, saudara. Amin. Kita tidak dipanggil Tuhan untuk menjadi batu sandungan, tetapi saya dan saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dimanapun, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, tentunya dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Coba bilang sama kanan kiri, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus yang hidup, menjadi suratan Injil yang terbuka, di mana semua orang bisa melihat Yesus lewat hidup saya dan saudara. Kita dipanggil untuk menjadi teladan yang benar, teladan kebaikan, teladan kehidupan. Kita dipanggil untuk menjadi contoh yang baik bagi semua orang. Tidak gampang, mengkhotbahkannya, mengucapkannya mudah, saudara.
Tapi saya mau beritahu, sangat-sangat tidak gampang, tapi bukan berarti tidak bisa. Karena kita punya Roh Kudus, namanya Roh Penolong, yaitu Allah. Amin, saudara. Kenapa kita harus memberkati? Karena untuk itu kita dipanggil. Jangan lupa, panggilan saya dan saudara di hadapan Tuhan untuk menjadi berkat. Ya, dikatakan lagi, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Wow, rupanya waktu kita memberkati, kita memperoleh berkat. Amin. Saya ulangi, rupanya waktu kita memberkati, entahkah orang berbuat baik atau tidak baik sama kita, tetapi kita tetap memberkati, kita tetap berbuat baik. Dalam kebenaran kita tetap mengasihi dan mengampuni, melayani. Sekalipun mungkin kita diperlakukan tidak sewajarnya, mungkin kita disakiti, dipermalukan, dihina, tidak diperhitungkan, atau mungkin kita direndahkan, dikucilkan, atau mungkin kita dikecewakan, dilukai, apa saja. Tetapi Tuhan berfirman, di Alkitab saya dan saudara ada banyak ayat, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tuhan mengajar kita, Tuhan mengajak kita untuk tetap mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Amin, saudara. Coba kasih tahu sama kanan kirinya, kalau ada orang di tengah kanan kiri saudara, katakan, saya memang hebat. Karena hanya orang hebat yang mampu dijahatin tapi dia kasihi, dilukai, disakiti tapi dia memberkati. Enggak ada orang sembarangan, hanya orang hebat, saudara. Orang-orang spesial itu yang sanggup kalau dia disakiti, dipermalukan, dikecewakan, dirugikan mungkin, tapi dia tetap berbuat baik, dia tetap mengasihi, mengampuni, bahkan memberkati. Makanya kalau saudara kita ingat panggilan kita, ingat panggilan saya dan saudara untuk menjadi berkat. Panggilan kita untuk memberkati berarti kita orang hebat. Amin. Orang dunia gak sanggup. Dunia bilang, oh, kau tonjok aku sekali, ku tonjok kau 10 kali. Ya kan gitu. Kau caci aku sekali, oh, ku caci kau 1000 kali. Jangan main-main. Tapi saya sebagai anak Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kemenangan kita di hadapan Tuhan, kemenangan kita di hadapan setan. Waktu orang lain melukai, menyakiti, mengecewakan kita, waktu orang lain memperlakukan kita tidak adil, waktu orang lain merendahkan kita, merugikan kita, tapi kita tetap muncul memberkati orang lain, mengasihi orang lain, siapapun itu. Yesus pernah bilang begini, kalau engkau hanya baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa upahmu? Tidak ada, karena orang dunia pun sanggup melakukan. Jadi kita sebagai gereja Tuhan, kita tidak ada di level yang rata-rata. Kita ada di atas rata-rata. Amin, saudara. Bukan karena gagah perkasa kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semua karena Roh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara jangan lupa, mari kita terus belajar dari firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus tentunya, supaya kita menyadari bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi berkat, supaya kita beroleh berkat. Nah, semua orang suka diberkati. Semua kita pengen memperoleh berkat apa? Berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, sukacita, ya berkat secara materi, apa? Dan Tuhan berkata begini, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Setiap kali kita memberkati, kita dapat berkat. Amin, saudara. Setiap kali kita melepaskan pengampunan, kita dapat pengampunan. Setiap kali kita menabur kasih, maka kita akan menuai kasih dari Tuhan. Amin. Setiap kali kita menabur kebaikan-kebaikan dari hari ke hari, entahkah orang berbuat baik atau tidak kepada kita, ingat, Allah Bapa kita, Tuhan kita yang ada di surga, yang matanya tidak pernah tertidur, melihat kita 24 jam dalam sehari. Dia mengamati kita, nanti kita akan lihat. Oleh karena itu, jangan saudara menahan berkat, jangan menahan kasih, jangan menahan perbuatan baik. Mari terus belajar. Roh Kudus pasti tolong kita. Amin. Karena itu kesukaan Tuhan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Karena waktu kita balas kejahatan orang lain, maka Tuhan angkat tangan. Lebih bagus kita angkat tangan supaya Tuhan campur tangan dan turun tangan. Amin, saudara. Mari belajar. Tidak enak, betul. Tidak gampang, iya.
tetapi dengan pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, mari kita percaya firman-Nya, belajar kepada firman-Nya, dan hidup seturut firman Tuhan. Seterusnya saudara, sebab siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Waduh, saya cinta kehidupan ini. Demikian juga saudara, amin. Siapa yang mau melihat hari-hari baik? Semua kita mau melihat hari-hari baik. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Rupanya kunci supaya kita melihat hari-hari kita baik ke depan, jaga perkataan kita. Karena perkataan kita bisa jauh dari Tuhan. Perkataan kita bisa membunuh kita. Perkataan kita bisa menyakiti kita sendiri. Bahkan ada istilah begini, mulutmu adalah harimaumu. Tapi buat saya dan saudara, mulut kita bukan saja harimau kita. Di mulut kita ada kehidupan dan kematian. Hidup dan mati dikuasai lidah, kata kitab Amsal. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Itu bicara soal taburan, saudara. Nah, kalau kita mau melihat hari-hari kita yang baik di depan, di masa yang akan datang, mari jaga perkataan kita. Amin, saudara. Saya percaya bukan saja perkataan kita, pikiran kita. Karena apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita ucapkan. Dan apa yang kita ucapkan, itu yang akan terjadi dalam kehidupan nyata kita. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan. Apapun situasi kondisinya, mari berusaha mendapatkan kedamaian. Berusaha untuk berdamai dengan semua orang, sekalipun bertentangan dengan hati kita, kehendak daging kita. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Allah kita mengajak kita supaya kita menjadi orang-orang yang hebat dan lebih hebat. Amin. Yang seterusnya kita ayat terakhir saudara, ayat 12. Kenapa Tuhan berkata seperti tadi? Ayat 17 bilang begini, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Nah, kita ini benar karena dibenarkan. Artinya siapa itu orang-orang benar? Orang-orang yang mencintai kebenaran. Orang-orang yang selalu berusaha hidup benar dengan pertolongan Roh Kudus. Orang-orang yang selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan memerintahkan kita supaya kita selalu hidup benar. Hidup benar itu adalah melakukan hal-hal yang benar, memikirkan hal-hal yang benar, mengerjakan perkara-perkara yang benar, mengucapkan perkataan-perkataan yang benar, bertindak benar seturut firman Tuhan. Pastinya karena pertolongan Roh Kudus, saudara. Sebab mata Tuhan tertuju. Kata tertuju ini saudara, Tuhan fokus, Tuhan konsentrasi dengan orang-orang yang melakukan kebenaran. Waduh, pastikan waktu Tuhan memandang kita, setiap saat dia memandang kita, pastikan setiap saat Tuhan memandang kita, dia dapati kita mengerjakan hal yang benar, sekalipun banyak orang yang melakukan mungkin hal yang tidak benar buat saya dan saudara. Karena untuk itu kita dipanggil untuk menjadi berkat, supaya kita diberkati. Kita berbuat benar, kita berbuat baik, karena itu panggilan kita dan tidak berhenti. Waktu kita mengerjakannya, ada berkat di baliknya. Amin, saudara. Berkat apa, Bu? Namanya berkat dari Tuhan. Ada banyak berkat. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Saya percaya mereka yang minta tolong itu maksudnya bukan sembarangan orang. Telinga Tuhan terbuka untuk permohonan orang-orang yang melakukan kebenaran, kebaikan demi kebaikan. Apa kebenaran dan kebaikan? Tadi Tuhan sudah bicara di ayat yang di atas, yaitu kita harus belajar selalu seia sekata, kita harus selalu seperasaan, kita harus terus mengasihi apapun situasi kondisinya, tetap memiliki kerendahan hati. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki, tetapi biarlah kita selalu kedapatan memberkati sekalipun kita tidak terberkati. Karena itu panggilan saya dan saudara. Amin. Dan saya percaya kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Saudara boleh tidak percaya kepada siapapun, tapi pastikan saudara percaya kepada janji Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, kalau Tuhan yang berfirman dan berbicara, mari kita percaya dan kita belajar melakukannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Mungkin kita sudah capek berdoa, berseru, memohon, tapi Tuhan belum mendengar. Mari kita terus introspeksi diri di hadapan Tuhan dan minta Tuhan selidiki hati dan hidup kita, perkataan-perkataan, tingkah laku kita. Amin, saudara.
Dan terakhir, tetapi ini saya menakutkan, saudara. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sekali lagi, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Coba bilang sama kanan kirinya, jangan berbuat jahat kepada siapapun. Berpikir jahat pun jangan, apalagi berbuat jahat. Amin. Berbicara jahat pun jangan, karena mata Tuhan tertuju kepada mereka juga. Saudara, menentang bukan tertuju, tetapi wajah Tuhan menentang, artinya Tuhan melawan orang yang berbuat jahat. Tuhan tidak ada di pihak orang-orang yang berbuat jahat. Kalau Tuhan yang melawan, siapa yang menjadi kawan kita, saudara? Pastikan Tuhan ada di pihak kita. Amin. Ingat baik-baik, kita diberkati untuk menjadi berkat. Kalau hari ini saudara sudah diberkati Tuhan, mari jadi berkat. Bu, saya belum diberkati, saya merasa belum diberkati. Saya percaya semua kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus dosa kita. Kita hidup dalam anugerah Tuhan sampai hari ini. Mari belajar dari hari ke hari untuk berbuat baik, makin hari makin banyak. Jangan terpengaruh, jangan mau dipengaruhi oleh situasi-situasi yang membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Amin, saudara. Saya percaya ya, firman Tuhan hari ini, hidup kita diubahkan dan dibaharui. Demikian firman Tuhan yang simpel. Sekali lagi, kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin, saudara. Kita tidak dipanggil untuk menjadi batu sandungan, tapi kita dipanggil untuk menjadi berkat, menjadi teladan. Jadi berkat bagi semua orang. Jangan balas kejahatan. Waktu kita tidak membalas kejahatan-kejahatan, sebenarnya kita sudah menjadi berkat, dan kita pasti diberkati. Dan Tuhan berjanji, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang melakukan kebenaran, tetapi wajah Tuhan menentang kepada orang yang berbuat jahat. Haleluya. Sebelum kita tutup, untuk meresponi firman Tuhan ini, mari kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kita katakan dengan segala kerendahan hati, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Artinya kita mau jadi berkat. Kita mau dirugikan, kita mau berkorban guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya orang lain lewat kesaksian hidup kita, teladan hidup kita, orang lain datang kepada Tuhan, orang lain memuji menyembah Tuhan, percaya kepada Yesus. Mari sama-sama kita katakan, aku mau jadi roti. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Katakan mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih
lebih sungguh. Katakan mengampuni, 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 lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Demikian kerinduan hati kami di hadapan-Mu. Ini pernyataan kami Tuhan Yesus. Sebagaimana Engkau terlebih dahulu melayani kami, mengasihi, mengampuni kami Tuhan. Demikian kami anak-anak-Mu, kami rindu mengikuti jejak-Mu. Bapa, taruhkan roh yang mengasihi, hati yang penuh belas kasihan, hati yang penuh pengampunan di dalam setiap hati kami, gereja-Mu, anak-anak. Ini hidup kami Bapa, kami cinta, kami percaya firman-Mu. Firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu selesai saat ini untuk bertanya firman-Mu, tapi Roh Kudus, Engkau tidak selesai dan Engkau tidak terbatas. Kau guru kami yang akan materikan firman-Mu dalam hati kami, dalam hati umat-Mu, dimanapun mereka yang mendengar firman Tuhan ini. Sehingga waktu kami keluar dari ibadah ini Tuhan Yesus, kami menjadi terang Kristus, kami menjadi saksi Kristus yang hidup, kami menjadi teladan, menjadi contoh dalam kehidupan. Kami boleh menjadi berkat supaya kami diberkati, karena untuk itulah kami dipanggil. Bapa, terima kasih buat hikmat pengurapan-Mu. Terima kasih buat seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Tidak ada yang terkecuali. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami bersyukur buat hadirat-Mu, lawatan-Mu, dan firman-Mu saat ini. Terima kasih, terpuji, termulia nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita pulang, kita mau terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara dan buka hati saudara, kita mau terima berkat Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Tuhan yang memberkati keluar masukmu dimanapun engkau berada. Tuhan yang menuntun, menyertai, melindungi, memelihara hidupmu. Tuhan membawa engkau kepada segala kebenarannya. Tuhan melindungi, menjaga engkau, menolong engkau, memampukan engkau untuk hidup benar, hidup kudus di hadapannya. Tuhan memberkati usahamu, pekerjaanmu, bisnismu. Tuhan memberkati keluarga besarmu, masa depan, masa muda, rancangan, rencana, cita-cita. Tuhan menyertai engkau. Tuhan mengurapi engkau, Tuhan memperlengkapi engkau dari tempat yang maha tinggi, dan memakai engkau menjadi saksi dan salin berkatnya, sehingga dimanapun kau berada nama Tuhan dimuliakan dan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih yang besar dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita gerejanya, serta persekutuan yang manis yang erat bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita sekalian mulai detik hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan permai. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan hari ini, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan hari ini. Semoga saudara diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Amin saudara. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Shalom. God bless you all.